Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras, di mana kita akan membahas tentang rumus air mancur. Nah, jadi ada sebuah bentuk segitiga yang cukup menarik, dan dengan teorema Pythagoras bisa mendapatkan rumus yang dikenal dengan rumus air mancur. Nah, bentuk segitiga itu sebagai berikut. Nah, jadi ada sebuah segitiga siku-siku, gitu ya, ABC yang besar. Dari titik yang siku-siku ditarik lagi sebuah garis tegak lurus ke sisi di depannya, gitu ya, mendapatkan titik D. Nah, dari segitiga ini kita bisa mendapatkan 3 buah rumus seperti ini. Nah, AC kuadrat sama dengan AD dikali AB, CD kuadrat sama dengan AD dikali DB, BC kuadrat atau CB kuadrat sama dengan BD dikali AB. Nah, sebetulnya gimana sih cara menghafalnya, gitu ya? Cara menghafalnya sebenarnya mudah banget. Kita mulai dari tanda siku-siku yang terpotong. Jadi kita mulai dari titik C. Jadi kalau segitiga nanti sedikit berubah, misalnya seperti ini. Nah, ada 2 siku-siku, ada yang dipotong, ada yang nggak dipotong. Kita pasti mulai dari sini nih. Misalkan nih P, Q, R gitu ya. Kita mulai dari siku-siku yang dipotong. Kemudian dari sini terserah mau kemana ke depannya, entah ke A, entah ke D, entah ke B. Misalkan kakak mau ke A. Nah, yang ke A ini adalah kuadrat. Nah, ya, ini adalah kuadrat. Sehingga kita dapat AC kuadrat. Nah, AC kuadrat sama dengan dari sini kita mau loncat ke, nah, ini dari sini ke titik A, gitu ya. Ini garis yang kuadrat. Dari sini kita akan bergerak ke yang pendek, yang dekat, dikali yang jauh. Nah, dikali yang jauh. Artinya kalau di segitiga ini, di segitiga yang miring ini, dari P, PQRS misalnya, kakak boleh misalnya ke R, gini ya. Kakak dapat PR kuadrat sama dengan dari R kakak pilih yang dekat, berarti S dikali PRS dikali yang jauh, RQ, ya. Nanti sama juga nih kalau kita mau mencari yang dari C, kakak mau turun ke D misalnya. Nah, dari C ke turun ke D, berarti CD kuadrat, gitu ya, CD kuadrat sama dengan yang dekat dikali yang jauh, gitu ya, yang dekat AD dikali yang jauh, si DB. Berarti dari P, kalau kakak mau ke S, nah, ini dari P sekarang kakak ke S, PS kuadrat, gitu ya, PS kuadrat sama dengan yang dekat, nah, SR dikali yang jauh, SQ, gitu ya. Jadi caranya seperti itu, cara menghafal rumusnya. Dibandingin kita menghafal 3 rumus tapi nanti ternyata segitiga berubah, namanya berubah, bentuknya berubah sedikit, kita bingung, ya. Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Jadi perhatikan segitiga di bawah ini. Kakak punya segitiga ABCD, di mana AD-nya adalah 9, ya. Kemudian DB-nya itu 16. Hitunglah panjang AC, BC dan CD. Nah, kakak mau yang AC dulu misalnya. AC berarti dari sini ke sini ya. Nah, rumusnya apa sih gitu kan? Yang diketahui cuma ini doang. Kalau misal kita tahu CD atau kita tahu BC, kita bisa hitung gitu ya. Nah, kakak berawal dari, satu kali lagi, itu adalah siku-siku yang terpotong. Nah, ini siku-siku yang dipotong garis. Berarti kakak mulai dari C. Kakak mau ke A kan? Kakak mau CA atau AC gitu ya. Berarti CA kuadrat sama dengan dari A kakak loncat ke yang dekat, AD dikali kakak loncat ke yang jauh, AB, ya. Berarti CA kuadrat sama dengan 9 dikali A. Hati-hati, AB itu adalah 25 ya, bukan 16. Nah, ini berarti CA sama dengan akar dari 9 dikali 25 atau 3 dikali 5. Nah, ini hasilnya 15, ya. Nah, ini kakak kasih keterangan sedikit supaya kita nggak bingung. Jadi dari A ke B itu adalah 25, ya. Nah, sudah dapat, sekarang tinggal kita mau cari yang mana, terserah. Nah, ini kita dapat di sini 15. Nah, mencari yang lain sebetulnya bisa pakai Pythagoras, bisa pakai rumus air mancur lagi. Misalnya kakak mau mencari si BC gitu ya. BC kakak sebenarnya bisa pakai segitiga ABC. Nah, A, B, C. Ini 25, ini 15. Kakak mau cari BC, gampang dong. Lihat siku-siku, lihat depannya. Berarti AB kuadrat
sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Boleh. AB kuadratnya berapa nih? 25 kuadrat sama dengan AC kuadratnya adalah 15 kuadrat ditambah BC kuadrat gitu ya. Berarti ini 625 sama dengan 225 ditambah BC kuadrat. Sehingga ini dapat 400 nih sama dengan BC kuadrat. Kita dapat BC-nya adalah 20. Nah, ini dapat nih 20. Sekarang mau cari siapa? Mau cari CD. Oh, cari CD boleh juga. Kita pakai Pitagoras. Atau kalau misalnya kita mau berlatih ya, kita coba pakai rumus air mancur. Berarti dari C, kita mau turun ke D. Nah, sehingga kita punya CD kuadrat sama dengan, dari D kita mau yang ke dekat. Nah, itu adalah 9 dikali yang jauh. Nah, berarti 16. Berarti CD nanti sama dengan AK dari 9 kali 16. Ini sengaja kakak nggak hitung ya, sama seperti yang tadi. Supaya 9 bisa keluar 3 dikali 4. Nah, ini adalah 12. Nah, nanti kalau pakai Pitagoras hasilnya sama, 12 juga. Oke, jadi gampang ya, ternyata rumus air mancur gampang. Yang penting kita tahu bagaimana cara menghafalnya. Nah, kita coba lagi. Nah, ini sekarang segitiganya kan diputar nih. Namanya juga beda. Jadi kalau kalian menghafal rumus yang ini, ya agak kesulitan karena kalian cuma hafal AC, AD, AB gitu ya. Sekarang di sini kita hafalnya adalah cara menghafal rumusnya. Oke, sekarang kita kasih diketahui PQ-nya adalah 5, QR-nya adalah 12 gitu ya. Hitunglah panjang PS, PS-nya berapa gitu. Kemudian QS-nya berapa nggak tahu. Dan RS. Oke. Berarti kita ini agak mati kutu juga nih ya. Nah, kita yang bisa kita lengkapi itu adalah si RP dari R ke P. Nah, itu kalau kalian hitung pakai Pitagoras hasilnya 13. Kok kakak cepet sih ngitungnya? Kakak tahu ini triple Pitagoras gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita mau mencari si PS, QS dan RS gitu ya. Nah, terserah mau yang mana dulu. Misalkan mau yang QS, PS misalnya PS. Nah, kalau PS ini kita nggak punya QS-nya ya, berarti kita nggak bisa cari. Nah, berarti kita cari yang pakai rumus air mancur. Startnya pasti dari Q. Tuh, startnya dari Q. Terserah sekarang, tapi kita mau ke QS atau ke QP. Gitu ya, jangan ke QR. Karena QR itu nanti rumusnya adalah RS dikali RP. Nggak ada PS-nya. Gitu ya. Boleh juga, berarti kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian tulis dulu rumusnya. Misalnya boleh ya, misalkan jadi kita tulis dulu rumusnya. QS kuadrat sama dengan dekat SP atau PS dikali SR. Nah, ini kebalik-balik nggak apa-apa ya. Jadi jangan bingung nih, RS, SR sama nggak kak? PS, SP sama nggak kak? Oke, terus kita punya QP kuadrat di sini ke sini sama dengan PS dikali PR. Oke. Kemudian kita punya QR kuadrat sama dengan RS dikali RP. Oke. Berarti kalau kita mau cari PS, yang ada PS itu cuma ini dua doang rumusnya. Cuma ini ada QS-nya. Nah, ini ada QP-nya. Nah, berarti kita pakai rumusnya ini ya. Nah, centangnya 2 kali. Kita pakai rumusnya, berarti QP kuadrat. Nah, QP kuadrat sama dengan PS dikali PR. Ya. QP kuadratnya ada 5 kuadrat sama dengan PS-nya itu kita belum tahu dikali dengan 13. Ya, kita dapat nih PS-nya adalah ini 25 sama dengan 13 PR. Ya, kita dapat nih PR-nya adalah 25 per 13. Oke. Nah, kita sudah dapat PR nih. Kita sudah dapat PS. Nah, kita dapat PS-nya. PS-nya adalah 25 per 13. Nah, kita bisa dapat SR-nya atau RS-nya. Jangan dihitung. Kenapa? Karena kita tahu nih. Nah, kita tahu dari R. Dari R ke sini itu adalah 13. Berarti untuk menghitung si SR gampang dong ya. Tinggal SR itu atau RS sama dengan PR dikurang dengan PS gitu ya. PR-nya adalah 13 dikurang dengan berapa nih? 25 per 13. Nah, ini kakak samakan penyebut jadi 169 per 13 dikurang 25 per 13. Nah, ini dapat adalah 144 per 13 cm. Nah, biarin aja seperti itu. Kalau kakak agak malas ngitung, tapi kalau guru kalian mau menghitung ya mau nggak mau kalian harus bagi gitu ya.
Kenapa kakak biarkan begitu? Karena ini akan kepake banget nanti buat ngitung yang lain. Oke, sekarang kita mau menghitung RS udah dapet ya, tinggal QS. Nah, kakak menghitung QS, sebetulnya kakak bisa pakai Pitagoras. Kakak bisa pakai Pitagoras yang ini. Nah, segitiga ini. PQS. Tapi capek banget. Ada 25/13 gitu ya. Kakak nggak mau pakai itu. Kakak mau pakai rumus air mancur. Dari sini, kita kalikan di sini. Nah, QS kuadrat. Nah, ini QS kuadrat. Sama dengan, tadi sudah ada rumusnya ya. Dekat. PS atau SP sama saja. PS dikali ini berarti RS ya. Oke. Nah ini tinggal gampang nih, ini tinggal 144 PS-nya itu adalah ini berarti QS kuadrat. PS-nya itu tadi 25/13 dikali RS-nya itu adalah 144/13 ya. Berarti QS kuadrat. Nah, ini sama dengan kakak nggak hitung, kakak itu seperti ini. 25 dikali 144/13 kuadrat. Sehingga kakak bisa dapat nih QS-nya itu adalah akar dari 25 dikali 144/13 kuadrat. Nah, ini masing-masing boleh keluar dari akar ya, kecuali kalau ada tanda positif. Misalnya soalnya menjadi seperti ini hasil perhitungan kamu. 25 ditambah 144/13 kuadrat. Ini yang boleh keluar hanya 13-nya aja, gitu ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini boleh keluar. Jadi 25 keluar dari akar jadi 5. 144 keluar dari akar jadi berapa? 12 ya. Dibagi 13. Nah, hasilnya adalah 60/13. Lebih cepat dan lebih gampang dibandingin kakak pakai Pitagoras. Harus lagi mengkuadratkan 25/13, harus kurangin lagi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu untuk soal nomor 2. Nah, biasanya soalnya untuk sekolah biasanya seperti ini, tapi biasanya untuk sekolah unggulan, nah biasanya kadang-kadang soal suka agak lebih ribet gitu ya. Contohnya seperti ini, ini udah siku-siku lagi, gitu ya. Yang disuruh itu adalah suruh hitung panjang EF gitu ya. Berapa sih panjang EF gitu ya? Dimana kita tahu AC-nya 12 dan kita tahu CD-nya adalah 6. Kayak menghitung EF ada banyak cara. Kita bisa pakai rumus air mancur. Kalau pakai rumus air mancur berarti yang kita lihat itu segitiganya seperti ini. Nah, ini kakak masih agak pelan-pelan menjelaskannya. Oke. Ini si EF. Aduh, gambarnya jelek. Ini anggap siku-siku ya. Si EF, ini si D, ini si B. Nah, yang kita lihat segitiga ini gitu ya. Kalau kita mau pakai air mancur di mana EF kuadrat sama dengan dekat DF dikali jauh gitu ya. Jauh itu si FB. Nah, okay. Atau kakak bisa melihat lebih kecil lagi. Nah, kakak bisa melihat lebih kecil lagi. Kakak butuh segitiga ini aja ya. Siku-siku di sini. Sehingga kakak bisa pakai Pitagoras di mana BE kuadrat sama dengan EF kuadrat dikali ditambah FB kuadrat. Oke, jadi opsinya dua ya. Ada rumus yang pertama yang mau kita pakai atau rumus yang kedua yang bisa kita pakai. Nah, gimana nih cara menentukannya? Nah, kalau ketemu soal seperti ini mau nggak mau kita mesti agak sedikit menghitung dulu nih si BD berapa, AE berapa dan sebagainya ya. Nah, kita akan start dari menghitung si BC. Oke, kenapa menghitung BC? Supaya kakak bisa pakai dengan Pitagoras menghitung AB. Ya, jadi yang pertama kakak akan menghitung BC. Kakak akan pakai dari sini, dari titik A. Sekarang kakak lihat segitiganya yang besar banget. Ya, dua garis ini kakak nggak lihat dulu. Ini dua garis ini kakak lihat dulu. Berarti dari A kakak ke C. Yang punya AC kuadrat sama dengan C ke yang dekat CD dikali C ke yang jauh BC. Ya. AC kuadratnya ada 144 12 kuadrat gitu ya, sama dengan CD-nya 6 dikali BC. Nah, ini berarti 144 sama dengan 6 BC. Kakak akan dapat BC-nya itu adalah 24. Nah, ini 24. Sehingga, nah ini kan dari B ke C 24, berarti dari B ke D, nah ini dari B ke D, itu kakak bisa tahu hasilnya adalah 18. Nah, dari sini ke sini. Nah, ini 18 nih ya. Oke.
Oke, sekarang apalagi yang harus kita hitung ya? Nah, sekarang kakak akan menghitung AD dulu, AD dan juga AB gitu ya. Karena kita sudah tahu nih, ini 12, 6, ini total 24, kita bisa pakai Pitagoras. Oke, sekarang kita hitung AD dulu. Nah, berarti kalau kita hitung AD, siku-sikunya di sini, berarti AC kuadrat gitu ya, sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Sehingga ini 12 kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah 6 kuadrat. 144 sama dengan AD kuadrat ditambah 36. Kita dapat nih AD kuadratnya adalah 108 atau AD-nya adalah akar dari 108. Oke, kakak biarin dulu, siapa tahu bagus. Untuk AB juga kita hitung, si AB. Nah, ini berarti ini akar 108. Kita mau hitung AB, boleh pakai Pitagorasnya ini nih sekarang nih. Ya. AB kuadrat itu adalah kakak lihat segitiga ABD ya. Oke. Itu adalah AD kuadrat ditambah DB kuadrat. Ya. AB kuadrat sama dengan AD kuadrat itu adalah ini dikuadratnya tadi 108 ditambah DB kuadrat itu 18 kuadrat. Ya, nanti hasilnya 108 ditambah dengan 324. Oke, AB kuadrat. Nanti dapat nih AB kuadratnya adalah 432, sehingga dapat nanti AB-nya adalah akar 432. Nah, ini kakak iseng nih, coba kakak bagi 4 gitu ya. Kalau dibagi 4 ternyata hasilnya 108 ya. Jadi nanti ini kan akar dari 4 dikali 108 sama dengan 2 akar 108. Simpan dulu. Berarti dari sini ke sini adalah 2 akar 108. Oke, sekarang kita menghitung apa lagi ya? Sekarang kita mau menghitung AE. Nah, ini sudah masuk ke langkah yang lebih dekat lagi. Kita mau menghitung AE. Nah, kita mau menghitung si AE. Kakak sekarang tetap masih pakai segitiga AD B gitu ya. Dari D kakak mau ke A. Nah, kakak dapat nih nanti AD kuadrat itu sama dengan AE dikali dengan AB. AD kuadratnya itu adalah akar 108 gitu ya, akar 108 berarti 108 sama dengan AE-nya itu kita nggak tahu dikali AB-nya itu adalah 2 akar 108. Saya dapat nih AE-nya itu adalah 108 dibagi 2 akar 108, berarti ini dikali akar 108 per akar 108 ya. Supaya nanti hasilnya adalah ini 108 tetap dikali akar 108 dibagi 2 dikali akarnya hilang jadi 108. Nah, ini bisa dicoret. Dan dapat nih berarti setengah akar 108. Kita dapat AE-nya. Nah, ini mulai makin ribet, setengah akar 108. Tapi kita juga dapat BE-nya, artinya di sini 3/2 akar 108. Oke, ini semakin dekat nih. Semakin dekat. Sekarang kita ini sudah dapat nih sekarang nih 3/2 akar 108. Dan dari sini ke sini kita sudah tahu itu adalah 18. Oke ya, opsinya adalah kita mencari DE ya. Tapi nanti juga mesti mencari salah satu dari sini supaya bisa dapat angkanya untuk bisa dapat rumus yang pertama. Tapi sepertinya lebih mudah pakai rumus yang kedua. Kenapa? Karena kakak bisa tahu nih BF-nya atau FB-nya berapa. Dari mana kak? Kakak pakai si E. E ke B. Nah, berarti EB kuadrat ya sama dengan B ke F. Nah, BF dikali B ke D, BD. Ya, berarti ini adalah EB kuadrat 3/2 akar 108. 3/2 akar 108 dikuadratkan sama dengan BF-nya itu kita yang cari dikali BD-nya itu 18. Ya. Ini adalah 4/2 dikali 108. 9/4. Nah, ini 9/4 dikali 108 sama dengan BF dikali 18. Ini kalau dicoret, ini jadi 6 gitu ya. Ini kalau kita coret, jadi ini berapa nih 3, ini jadi 2.
Nah, ini nanti dapat BF-nya adalah 27/2. Ini adalah 27/2. Nah, berarti sekarang kakak pindah lagi warnanya. Ribet ya, panjangnya. Ini berarti 27/2. Oke. Ini 27/2, ini 3/2 akar 108. Ya, kita bisa cari F-nya nih. Ya. Kakak hapus sedikit bagian sini. Kita tinggal pakai Pitagoras di mana? Nah, ini sudah ada BE kuadrat. BE kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FB kuadrat. Itu ya. BE kuadrat atau EB kuadrat adalah 3/2 akar 108. Itu tadi kalau kita hitung 9/4 dikali 108 sama dengan EF kuadrat itu yang kita cari. Ditambah FB-nya itu adalah 27/2. Ya. Kita dapat nih EF kuadrat. Ini dikuadratin ya. Nah, ini dikuadratin. Itu dapat adalah 9 dikali 108. Berarti tetap kakak tulis 9/4 dikali 108 dikurang dengan 27 kuadrat per 4. Sama-sama 4, sehingga kakak bisa samakan penyebut menjadi 4. 9 dikali 108 972 dikurang 27 kuadrat 729 gitu ya. Nah, ini dapat nih kakak di sini aja ya. EF kuadrat itu adalah 243/4 ya. Saya dapat nih EF-nya. Nah, EF-nya itu adalah akar dari 243/4 gitu ya. Boleh keluar 4-nya. Jadi per 2, 243-nya ini kalau kita bagi 3 itu 3 dikali 81. 81 boleh keluar 9 akar 3. Nah, jadi untuk sepanjang itu kita dapat 9/2 akar 3. Nah, soal ini memang agak sulit, tapi teman-teman bisa mengikuti logikanya, jadi bisa mengerjakan kalau keluar soal ini. Nah, sekarang ini ada soal lagi. Nah, soalnya bentuknya masih mirip, jadi ada segitiga. Kemudian ada 2 segitiga sekarang, ada siku-sikunya juga semua. AD-nya itu sebesar 6, BD-nya 8. Nah, AD 6, BD 8, kakak maka bisa hitung ini pasti 10 gitu ya. Dari mana kak? Ini triple Pitagoras. AC-nya adalah 7. Oke. Sekarang yang ditanya itu adalah panjang EF. Ini EF ini kan di tengah-tengah antara dua segitiga itu ya agak membingungkan. Nah, ini kakak berikan sedikit petunjuk untuk menghitung EF. Maka yang perlu kita perhatikan adalah seperti ini. EF itu ada di AB. Benar ya, EF itu ada di AB. Dan AB itu terbagi menjadi 3. Nah, ada 3 bagian nih. Ada EF, ada AE, ada C, FB. Maka kalau kita mau cari EF, dari sini kita mau cari EF, sebetulnya kita bisa pakai seperti ini. EF itu adalah AB dikurang AE dikurang BF, FB gitu ya. Boleh, atau bisa juga seperti ini. Nih, kakak memikirkan cara yang berbeda juga. Kalau kakak melihat ruas garis A sampai F, nah, maka EF itu adalah AF dikurang dengan AE. Boleh nih, pakai cara seperti ini ya. Jadi kita menghitung AE-nya, menghitung AE, menghitung AF boleh, atau menghitung FB juga boleh. Kakak coba dengan yang orange, berarti kakak perlu yang namanya AE dan AF gitu ya. AF itu, nah kalau kakak buka segitiganya, nah, ke sini mungkin lebih oke. Yang siku-siku di sini, ini C, ini A, nah dia turun ke sini adalah F, gitu ya. Kita tahu A sampai B-nya, ini tetap sama-sama B. Nah, A sampai B-nya adalah 10, AC-nya adalah 7. Kita bisa menghitung si AF dari mana kak? Dari C, kita turun ke A. Nah, AC kuadrat sama dengan AF dekat dikali jauh ya. Nah, dekat dikali AB. Sehingga ini adalah 7 kuadrat sama dengan AF dikali 10. Kita dapat AF-nya adalah 4,9. Nah, tinggal mencari si AE. Kalau AE gimana kak? Sama konsepnya, tapi kakak nggak pakai segitiga ini lagi.
kakak pakai segitiganya yang lebih pendek. Nah, ya, di mana ini A, D. Nah, ini ke sini adalah E. Tuh ya. Ini siku-siku. Di sini adalah tetap si B. Tuh. Dari D, kakak akan turunnya ke sini karena kan AE ya, yang diincar nggak mungkin turun ke sini. Kalau ke sini nanti dapatnya si EB. Dari A turun ke sini, sehingga kakak punya AD kuadrat sama dengan K dekat AE dikali jauh, ya, AB. Itu AD kuadratnya adalah 6 kuadrat sama dengan AE-nya yang kita cari, AB-nya 10. Berarti 36 sama dengan 10 AE. Dapat nih AE-nya adalah 3,6. Saya untuk mencari F tinggal masukin sini dong ya. 4,9 dikurang 3,6. Dapat nih 1,3 cm. Oke. Kak, gimana dengan yang biru? Yang biru sama aja, cuma kesulitannya adalah kalian mesti mencari si ini dulu nih. Nah, si BC-nya. Cari gimana, Kak? Pakai Pitagoras dong ya. 10 kuadrat dikurang 7. Silahkan dicoba, pasti hasilnya sama. Tapi yang dicari adalah AE. AE-nya sama nih 3,6. Tinggal cari FB-nya berapa. Gitu ya. Oke, nah sekarang soal yang terakhir. Konsepnya sama seperti si nomor 4. Jadi kakak punya persegi panjang. Diketahui AB-nya adalah 12. BC-nya adalah 9. Maka kakak tahu nih dari A sampai C pasti berapa? Ya 13 ya. Bukan. 15. Oke. Tahu dari mana, Kak? Ini triple Pitagoras 9, 12, 15. Oke. Berarti sekarang kita mau mencari EF. EF ada di AC. Maka EF ini bisa didapat dari AC dikurang AE dikurang CF. Ya. Nah, karena dia berbentuk persegi panjang, maka sebetulnya panjangnya sama nih. Panjang CF sama panjang AE sama. Yakin, Kak? Yakin dong, ini kan 9 juga. Ini 12 juga. Oke, berarti kita boleh menghitung salah satu. Misalnya kakak menghitung dari sini ya. Kakak menghitung AE nih. Dari D, karena AE yang sebelah kiri kita turunnya ke A. A. Berarti AD kuadrat sama dengan dekat AE dikali AC. Gitu ya. AD kuadratnya adalah 9 kuadrat sama dengan AE dikali 15 gitu. 9 itu adalah 81 atau kakak tulis gini juga boleh. 9 kali 9 dibagi 15 gitu ya. Kakak boleh bagi 3. Nah, ini bagi 3. Jadi 3, ini jadi 5. Jadi 27/5. 9 kuadrat AE ya, oke, 27/5. Oke. Ini 27/5. Nah, berarti tetap ini juga sama 27/5 ya. Sehingga kita dapat untuk EF-nya adalah 13 dikurang 27/5 dikurang 27/5 ya. Nanti kita bisa dapat nih hasilnya adalah 2,2 cm ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk rumus air mancur. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sih cara menghafal rumusnya ya. Biasanya soal yang keluar ya seperti nomor 1, nomor 2. Kalau teman-teman sekolah di sekolah unggulan, biasanya soal nomor 3 ada, soal nomor 4 ada. Nomor 5 ya sebenarnya mirip ke nomor 4 ya. Kalau nomor 3 memang agak ribet, agak rumit. Kadang-kadang ada lagi sekolah yang terlalu unggulan gitu ya. Sampai nambah lagi begini, sampai nambah lagi begini. Kadang-kadang. Nah, tapi kalau yang ini konsepnya masih lebih gampang. Ketika kita mencari EF, maka kita boleh pakai EF itu apa dikurang apa. Sama seperti ini ya. EF itu adalah AC dikurang AE dikurang FC. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Legor Les. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan pada teman-teman kalian supaya kalian bisa belajar bersama. Biasanya nilai lebih baik. Jangan lupa like videonya dan juga subscribe di channel Legor Les. Dan jangan lupa follow Instagramnya Legor Les. Terima kasih.